Shalom Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan GSCA Jawa Barat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini pembacaan Alkitab kita sampai di Kisah Para Rasul 25 sampai ke 28, dan ini adalah pasal-pasal terakhir di kitab Kisah Para Rasul. Saudaraku, selalu menarik untuk kita membahas tentang kisah dan sepak terjang dari Rasul Paulus. Saat ini kita diajak untuk melihat bagaimana Rasul Paulus harus menjawab segala tuduhan-tuduhan yang dihadapkan kepadanya, yang ditujukan kepadanya oleh orang-orang Yahudi, imam-imam kepala yang pada waktu itu membawa Rasul Paulus ke pengadilan. Saudaraku, di pasal yang ke-24, Paulus dihadapkan kepada Felix, wali negeri Yudea pada waktu itu. Felix ini ingin mengambil hati orang-orang Yahudi di wilayahnya, sehingga dia membiarkan Paulus tetap berada di dalam tahanan. Dan tidak sedikit waktunya, saudara, digantung kasusnya selama 2 tahun. Dan dalam waktu 2 tahun itu tentunya Paulus mengalami banyak hal, tetapi itu bukanlah penghalang untuk dia terus memberitakan Injil. Nah, kemudian setelah 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus yang menggantikannya sebagai wali negeri di Yudea. Di hadapan Festus pun, Paulus tetap membela dirinya dengan penuh iman dan dengan semangat menyala-nyala, dan tentunya dengan hikmat dan urapan Roh Kudus, dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tuduhan yang sama sekali tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan kepadanya. Saudara, pada waktu Festus baru saja dilantik, tiba-tiba kedatangan tamu kehormatan, yaitu Raja Agripa dan juga Bernike, saudara perempuannya. Raja Agripa ini adalah cucu dari Herodes Agung, sehingga namanya adalah Raja Herodes Agripa II sebenarnya, saudara. Nah, ketika di hadapan Raja Agripa pun, Paulus begitu dengan hikmat Allah menjawab segala tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya. Dan bahkan dia menceritakan tentang bagaimana dia dipanggil Tuhan, ditangkap Tuhan, dan dia mengalami pertobatan dalam hidupnya dan menjadi Rasul Kristus. Saat Raja Agripa mendengar tentang hal itu, saudara, dia begitu takjub. Dan bahkan di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat yang ke-28, saya akan bacakan buat kita semua. Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen," kata Paulus. "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Saudaraku, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu sampai di hatinya Raja Agripa. Namun semuanya itu tergantung dari respon, saudara. Kita tahu bahwa Rasul Paulus dikenal sebagai Rasul untuk bangsa non-Yahudi, karena dia menyampaikan kemana-mana bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi semua bangsa-bangsa harus menerima keselamatan. Di dalam Kisah Rasul 26 ayat 22 dikatakan, "Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain." Saudara, Injil harus tetap disampaikan dalam segala keadaan. Sehingga timbul pertanyaan, sebenarnya siapakah yang berada di dalam tahanan dan yang belum dibebaskan? Paulus, sekalipun dia berada di dalam tahanan, di dalam tekanan, di dalam ancaman, tetapi itu tidak membuat dia menjadi orang yang tertahan untuk memberitakan kabar keselamatan. Dia bebas membebaskan rohnya. Dia bebas untuk menyampaikan tentang Injil Kerajaan Allah kepada siapapun, bahkan kepada pejabat-pejabat yang dihormati pada waktu itu, saudara. Sebenarnya siapakah yang masih berada di dalam tahanan? Yaitu mereka yang mendengar
namun mereka tidak mendengar karena telinga mereka telah tebal. Mereka yang melihat namun tidak melihat, mereka yang sudah mengenal namun hati mereka keras. Ada selubung yang begitu tebal yang menyelubungi hati dan pikiran mereka sehingga kebenaran yang disampaikan tidak sampai di dalam hidup mereka. Masih banyak orang-orang seperti itu, saudara, dan masih banyak orang-orang yang masih tertahan, dibelenggu oleh kuasa dosa yang membelenggu mereka sehingga mereka tidak mendapatkan keselamatan. Mereka adalah orang-orang yang belum mendengarkan tentang Injil. Bapak, Ibu, Saudara, hamba-hamba Tuhan yang terkasih, terkadang kita tidak menyadari sebagai hamba-hamba Tuhan, kita juga tertahan oleh pemikiran kita. Kenapa saat ini ada yang menahan kita untuk memberitakan Injil, ada yang menahan kita untuk tidak menyampaikan kabar baik? Karena ada banyak dalih, ada banyak alasan. Alasan salah satunya adalah sibuk. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, terlalu sibuk dengan pelayanan kita, sehingga pemberitaan kabar baik itu menjadi prioritas nomor sekian di dalam hidup kita. Atau saat ini kita merasa bahwa kita saat ini sedang dalam pergumulan yang berat, kita banyak pergumulan, baik itu pergumulan pribadi, baik itu pergumulan keluarga, ataupun pergumulan di dalam pelayanan kita. Ada banyak jemaat yang mengalami pergumulan dan sebagainya. Saudara, itu juga bukan menghalang untuk seharusnya kita memberitakan kabar baik dan firman Tuhan. Seperti Rasul Paulus, sekalipun dia berada di dalam ancaman dan tekanan, dia tetap bebas untuk menyampaikan kabar baik. Saudara, Bapak Ibu hamba Tuhan yang saya hormati, yang saya kasihi, mari saat ini kita keluar dari belenggu pemikiran kita yang menahan bahwa bukan saat ini saatnya memberitakan Injil. Saudara, itu adalah hal yang menahan bahwa pemberitaan Injil seharusnya segera mungkin kita harus sampaikan, kita harus kabarkan dimanapun, di waktu apapun, di kesempatan apapun. Dan bahkan saat ini juga kita bisa bergerak. Jangan sampai kita tertahan untuk tidak melakukan apa-apa bagi kerajaan Allah. Jangan sampai kita tertahan untuk tidak memberitakan Injil, untuk tidak melakukan sesuatu bagi jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati.